Ibu Ayu dan Kak Sofi? Iya kan, benar. Oh iya, sekarang saya Trivana dari Kairawan Kalian Travel. Saya di sini sebagai pemandu wisata yang akan menemani ibu dan kakak dalam one day tour selama Setia Bukit Tinggi. Nah, sebelumnya saya mau mengkonfirmasi terlebih dahulu. Apakah keadaan kakak dan ibu pada pagi hari ini tetap semangat ya? Semangat. Ya, alhamdulillah masih semangat dan saya mengucapkan selamat datang di Kota Wisata Bukit Tinggi. Sebelum kita meninggalkan hotel ini, saya mohon kepada ibu dan kakak untuk memeriksa kembali barang bawanya apakah ada ketinggalan atau tidak. Nah, nanti jika ibu dan kakak mengalami tidak enak badan, tolong untuk memberitahu saya ya. Apakah barangnya lengkap? Bukan. Nah, oke. Kita berangkat hari ini menggunakan mobil yang akan dikendarai oleh Bapak Agus dan parkiran di sebelah sana. Silakan ibu dan bapak. Terima kasih. Ya. Nah, kakak dan ibu, sekarang kita udah memasuki kawasan destinasi pertama yaitu Panorama Ngaresano. Nah, sekarang kita terlebih dahulu turun ke Lubang Jepas. Setelah itu baru kakak dan ibu bisa bersantai dan bersuah foto sambil menikmati pemandangan Panorama Ngaresano. Nah, kakak dan ibu juga bisa membeli souvenir yang ada di sebelah kiri kita dan juga kalau mau ke toilet ada di sebelah kanan kita. Apakah kakak dan ibu mau ke toilet terlebih dahulu? Enggak. Nah, oke, kita langsung ke Lubang Jepang ya kakak dan ibu. Silahkan ikuti saya. Oke, yuk. Baiklah kakak dan ibu, ini adalah pintu Lubang Jepang. Nah, apakah kakak dan ibu bisa sanggup untuk turun ke bawah sebelum kita Saya nggak sanggup turun ke bawah. Oh, kalau begitu ibu bisa menunggu di panorama saja. Ibu bisa bersuah foto ataupun membeli souvenir ya bu. Dan saya akan menemani Kak Silvi untuk turun ke bawah. Oke. Silakan bu. Kak Silvi untuk turun dengan berhati-hati ya Kak. Terima kasih atas perhatiannya. Baik. Nah Kak Silvi, lubang ini merupakan bangkai pertahanan yang didirikan oleh Jepang pada tahun 1902. Lubang ini dibangun atas kerja keras atau rumusa yang dirancang oleh Jepang. Nah lubang ini untuk membangun lubang ini pekerjaan itu didatangkan dari Kalimantan, Sulawesi, maupun Jawa. Nah, kenapa tidak memilih masyarakat Kota Bukit Tinggi? Karena pada saat itu tentara Jepang tidak tahu kota ini dan juga tidak tahu bahasa lokal masyarakat Bukit Tinggi, yaitu bahasa Minangkabau ya kak. Iya. Makanya pekerja itu datangkan dari luar Jawa. Lubang ini terdapat 21 lorong yang mana masing-masing difungsikan sebagai tempat buang amunisi, lubang pelarian, lubang mata-mata dan juga penjara. Lubang ini bersifat rahasia Pak, bahkan ditemukannya lubang ini pada tahun 1946, yaitu 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Pada saat ditemukannya lubang ini itu sudah berbentuk kerangka, tulang belulang, dan tidak ada yang keluar hidup-hidup. Oke Kak Sofi, tangga yang kita turunkan tadi sampai bawah itu sebenarnya dulu itu tidak ada Kak. Jadi pada zaman dahulunya itu diameternya itu hanya sekitar 45 cm saja. Nah pada zaman dahulu tentara Jepang itu merayap sampai ke atas untuk memata-matai Kota Bukit Tinggi dan juga mematahi tentara sekutu dan pesawat. Nah tangga ini dibuat setelah didirikannya lubang ini sebagai tempat wisata yaitu pada tahun 1986. Nah Kak Sofi, pada zaman dahulunya itu ruang tinggi lubang ini hanya sekitar 1,5 meter saja. Karena misalnya tinggi Jepang yang pada dulunya itu mereka pendek ya Kak. Ini lorong pertama, waktunya saya masuk tingginya itu hanya segini. Oh, ini pertamanya tinggi segini semuanya kak? Iya, nah ini dibuat dengan tanah cadas. Jadi kalau terkena air itu semakin kuat dan jatuh. Oh, ini ruangnya itu mentok ke sana atau gimana? Oh tidak kak, ini tidak buntu karena semua lorong itu berhubungan. Yang 1, 2, 3 dan selanjutnya sampai ke ujung itu berhubungan. Jadi langsung terhubung gitu kak, tidak ada yang buntu. Oh, Apakah Kak Silvi mau berfoto dulu? Bisa saya fotokan? oh ya boleh kak? Nah Kak Sofi, jadi alasan Jepang memilih Kota Bukit Tinggi karena ketika terjadi bom seberat 500 kg di kota ini, dan lubang ini tidak akan terasa Kak. Jadi itulah alasan mereka untuk memilih Kota Bukit Tinggi ini. Kalau ini ruangan apa ya kak? Oh ini juga ruang mengisi Kak. Jadi pada tahun 2008 rencananya pemerintah akan membuat teater, musola, waktu yang lain, tapi itu proyeknya dibatalkan karena
dikhawatirkan takut menghilangkan unsur sejarah. Oh. Ya. Nah, yang jadi misteri sampai saat ini adalah Kak, tidak tahu kemana tentara Jepang itu membuang tanah galian ini, dan juga tidak tahu berapa jumlah orang yang mati di sini. Nah, Kak Sofi bisa melihat cahaya di ujung sana? Bisa Kak? Kakak merasa suhu di dalam ini lebih dingin daripada di luar tidak? Ya sih Kak, agak lebih dingin di sini. Ya, itu alasannya karena bukan mistis ya Kak. Iya. Jadi tidak perlu khawatir, itu karena di ujung sana itu langsung tembus ke ngarai. Jadi lubang ini terdapat 9 ventilasi. Nah, 8 ventilasi itu langsung terhubung ke ngarai Seno. Jadi itulah alasannya, karena udara dari luar masuk ke sini. Oh gitu. Iya Kak. Jadi itu tembus di luar ya Kak? Iya. Oh Jadi itu dulunya tentara Jepang itu digunakan untuk emergency Kak, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi tentara Jepang langsung lari ke lubang sana. Itu ya Kak. Oke Kak. Tidak terasa ya Kak, Sofi kita sudah menjelajahi lubang Jepang ini. Dan sekarang kita bisa kembali menuju pintu masuk kita tadi, dan Kak Sofi bisa menikmati pemandangan panorama sana dengan ibu Kak Sofi, dan juga bisa foto ataupun membeli souvenir. Oke. Terima kasih Kak Sofi. Nah, Ibu Ayu dan Kak Sofi, bisa dilihat ya di belakang kita adalah Benteng Verdekop. Benteng ini didirikan pada tahun 1826 oleh Johan Hendrik, yang mana benteng ini merupakan saksi kegigihan pasukan Padri melawan pasukan Hindia Belanda. Nah, apakah Kak Sofi dan Ibu Ayu tahu siapa yang memimpin perang Padri? Tuanku Imam Bonjol bukan Kak? Iya, benar sekali, Tuanku Imam Bonjol, tepatnya pada tahun 1803 sampai 1838 ya. Nah, sebenarnya benteng ini sudah tidak tersisa lagi ya, sudah hancur. Jadi untuk mengenang sejarah maka dibangun kembali benteng Verdekop ini. Oh jadi ini itu replikanya ya? Iya, benar sekali. Nah, dari sini Ibu Ayu dan Kak Sofi bisa melihat ya pemandangan kota Bukit Tinggi yang sangat indah ini. Nah, itulah alasan Graaf van Zanden, salah satu kontroler pemerintah Hindia Belanda, mengusulkan untuk dijadikannya tempat ini sebagai Taman Marga Satwa. Taman Marga Satwa Budaya Kinantan ini didirikan pada tahun 1900-an dan dimulai koleksi hewannya itu pada tahun 1926. Pada dulunya itu hanya diisi oleh taman-taman saja. Nah, alhamdulillah kita udah sampai di destinasi terakhir kita, yaitu Jam Gadang. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan terlebih dahulu, apa kabar nih? Masih semangatkah Ibu dan Kak Sofi, walaupun saya tahu pasti capek ya karena mengunjungi dan menjelajahi destinasi-destinasi yang kita kunjungi tadi. Masih semangat dong walaupun agak capek dikit sih. Iya, berarti masih semangat ya. Nah, saya karena Kak Sofi masih semangat, saya mau memberitahu satu fun fact tentang Jam Gadang ini. Nah, Kak Sofi dan Bu Ayu bisa melihat pada angka jam di Jam Gadang tersebut. Nah, itu tulisannya huruf yang keempatnya, kebetulan hari ini jam 4 ya. Nah, itu pada jam 4-nya ditulis menjadi I-nya itu hurufnya 4. Seharusnya kan di angka Romawi seharusnya hurufnya itu I dan V. Nah, alasannya adalah karena pada saat itu Raja Louis yang ke-14 mau meminta dibuatkan jam, tapi angkanya ditulis menjadi I-nya huruf 4 karena menurut beliau angka I dan V ditulis pada jam itu membuat ketidakseimbangan visual. Nah, makanya huruf pada jam itu dibikin jadi I dan 4 untuk Romawi. Nah, Iya. di sini kawasan Jam Gadang ini terletak di dekat pasar tradisional. Nah, Ibu dan Kak Sofi bisa beristirahat maupun ataupun berbelanja oleh-oleh di pasar ini. Oke. Terima kasih Kak Sofi, dan silahkan untuk beristirahat dan berbelanja. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Baik Kak Sofi dan Ibu Ayu, kita sudah sampai kembali di hotel ini. Hal ini berarti perjalanan kita sudah selesai. Nah, saya sangat berharap perjalanan kita ini berkesan dan memberikan pengalaman baru bagi kakak dan ibu. Saya Rifana mewakili Pairaun Tour and Travel mengucapkan berterima kasih banyak dan maaf jika terdapat perkataan dan perilaku saya menyinggung kakak dan ibu. Sebelum saya pamit undur diri, kakak dan ibu bisa mengisi kuesioner ini terlebih dahulu. Kan Bu. Nah, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita bisa bertemu di perjalanan selanjutnya. Terima kasih.